Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kacau betul ya otaknya ini para pemburu jasa sahabat. Rismon Sianipar mencoba mempengaruhi mahasiswa yang ada di Solo. Dia berharap teriakannya terkait soal Gibran Rakabuming Raka yang ingin dia maksulkan di 2026 itu mendapatkan sambutan yang hangat daripada mahasiswa. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya sahabat. Mahasiswa membelahkan dan meneriaki Rismon Sianipar. Luar biasa, ini perlawanan konkret karena mahasiswa sadar bahwa apa yang dilakukan oleh para kucu pemburu ijazah ini adalah bentuk daripada kekecewaan oleh para bohir terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, termasuk orang-orang yang selama ini pernah ikut di Pak Jokowi tapi mungkin juga sudah tidak diikutkan di pemerintahan Pak Prabowo, atau orang-orang yang pernah dipecat, atau orang yang berharap masuk di pemerintahan Pak Prabowo tapi di sana anak Pak Jokowi, lantas itu menjadi batu sandungan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya muncullah pendegradasian yang dilakukan oleh mereka secara sistemik dan mencoba mempengaruhi mahasiswa, tapi efeknya mahasiswa berteriak dan bahkan membelakangi Rismon Sianipar. Ini peristiwa yang memalukan. Selain itu, kalau kita melihat gugatan CLS yang dilakukan oleh para kucu yang dimotori oleh Taufik, Dr. Taufik ya, salah seorang penasihat hukum Dr. Pipa, itu dari awal kita sudah mengatakan bahwa pasti akan gagal. Dan apa yang mencoba dia lakukan itu terhadap Pak Jokowi itu adalah merupakan upaya mereka sebenarnya curi start, seolah-olah bahwa di dalam proses persidangan nanti atau yang sementara prosesnya berlangsung itu Pak Jokowi akan datang memperlihatkan jasanya. Padahal yang dimasukkan Pak Jokowi itu di persidangan yang kasusnya ada di Polda Metro Jaya. Di sana nanti kalau P21 di sidang, di situ Pak Jokowi akan memperlihatkan jasanya, bukan pada persidangan yang ada di Solo, di mana Taufik di situ berteriak-teriak seolah-olah bahwa pihak kepolisian itu tidak mau blow up atau memberikan mereka dokumen. Itu apa? Kamu dikasih dokumen? Itu gugatamu salah alamat, kurang ajar. Nah ini coba kita cek videonya sahabat. Ngapa dia? Ngapa lagi dia? Di belakang masih Solo. Sambil langsung. Gak kayak orang ini loh, kayak orang punya ini ya. Apa sih teman-teman? Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami mengatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Ah, boleh disentuh. Bosnya yang dimaksud imbos ini loh. Ini mana? Tunjukkan di belakang. Ini loh. Oh, ada embos ini UGM. Ya. Ada embosnya. Ini nih bro. Embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan Pak. Ini bosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh kelihatan kok kelihatan. Oke. Nggak ngerti juga kawan-kawan Ini soal gini, ijazah di ya kan. Rabat, di Terawang dilihat. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar kalau kita melihat dalam video itu bentuk frustasi yang akut, karena mereka sudah tidak tahu lagi apa yang dia harus lakukan untuk bisa merungkatkan Pak Jokowi. Justru kemudian sebentar lagi mereka ini kasusnya masuk P21 dan akan ditahan.
terkait dengan teriakan si Taufik ini kan salah alamat. Jadi Pak Jokowi dia mau jebak dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa saya akan membawa nanti di pengadilan ijazah saya, kan seperti itu harapannya. Dan sekali lagi yang dimasukkan Pak Jokowi bukan di pengadilan itu, tapi pengadilan yang sebentar lagi akan berproses ini di Polda Metro Jaya. Setelah P21 di pengadilan, di situlah Jokowi akan memperlihatkan ijazahnya, karena kan ijazah sekarang ini kan disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan itu pun si Taufik sudah meminta, katanya mau minjam barang bukti. Mana ada barang bukti mau dipinjamkan? Betapa bodohnya ini menjadi pengacara kok. Ini kan kurang ajar sebenarnya. Jadi nanti seolah-olah masyarakat nanti menyalahkan Polda Metro Jaya lagi karena tidak meminjamkan barang bukti. Luar biasa memang, betapa dia tahu karena dia orang hukum ini bahwa itu tidak mungkin bisa dipinjamkan, tapi tetap seolah-olah itu bisa dia wujudkan supaya ada framing yang dia lakukan, bahwa memang polisi ini kerjasama dengan Pak Jokowi, kita sudah meminjam barang bukti tapi tidak diberikan oleh Polda Metro Jaya. Nah, maksudnya apa itu? Ya, maksudnya framing terhadap lembaga negara supaya masyarakat ini melihat kepolisian Polda Metro Jaya buruk. Karena memang target mereka hanya itu. Selain mendegradasi Pak Jokowi, juga bagaimana supaya lembaga-lembaga negara ini di mata mereka itu didelegitimasi semua. Orang-orang HTI kan seperti ini. Karena itu yang paling sukses sebenarnya dalam konteks ini adalah Qosimuddin. Dia sukses menemukan kader-kader ideal. Ya, salah satunya si Taufik ini yang ngaku-ngaku pengacara. Aduh, tapi luar biasa framing politiknya. Pengacara tapi rasa politisi. Kacau kan? Bagaimana mau menanggang kainnya kalau ada pengacara seperti ini? Ini pengacara gagal ini yang seperti ini. Tapi memang dia pernah juga masuk calon wali kota, tapi tidak sampai direkom oleh PDIP. Gagal dia sahabat Solo. Nah, itu juga mungkin yang membuat dia sangat benci terhadap keluarga Pak Jokowi. Saya kira demikian sahabat ya. Apapun upaya mereka, semua runtuh. Kenapa runtuh? Karena barang palsu semua yang dia bawa ke persidangan itu sebenarnya. Jadi jangan mau di-framing, digiring-giring bahwa pengadilan ini dibawa tekanan, polisi ini dibawa congkraman. Tidak boleh seperti itu. Siapa lagi yang kita mau percaya kalau bukan para penegak hukum? Kita ini adalah orang yang hidup di Indonesia. Jangan mau terpancing. Sekarang ini geopolitik sangat berbahaya. Kita lihat bagaimana rakyat Iran, bagaimana Venezuela, aduh macam-macam lah. Hati-hati. Jangan sampai tersusupi sehingga teriakan-teriakan yang mereka pernah lakukan, terutama teriakan Amin Rais soal people power itu, terus menunjukkan sudah bicara seperti itu. Dan itulah yang dia pakai menyantra sebenarnya kasus ini, sehingga mereka tidak ditahan karena mungkin pemerintah takut mereka demo. Padahal aduh, berapa sih jumlah mereka? Tidak perlu terlalu takut. Selama simpul-simpul besar di negeri ini masih mencintai NKRI, masih mencintai pemerintahnya, maka saya kira polisi tidak perlu takut, jaksa tidak perlu takut, hakim tidak perlu takut, labrak saja mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.